Halo, selamat siang teman-teman di rumah, apa kabar? Kembali lagi di podcast kita di Desah Diskusi Seputar Kesehatan, yang kali ini akan mengangkat tema tentang laktasi dan menyusui bersama saya Sri Novianti Patila, dan tentunya ditemani oleh narasumber kita Dr. Rizka Yulianti MKClin SPA, dan kali ini kita akan membahas tentang laktasi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Ibu Sri. Ya, bagaimana kabar nih hari ini, Dok? Kabar baik, Ibu. Puji Tuhan. Nah, kali ini, Dok, kita akan membahas tentang laktasi nih, Dok. Ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita mau tahu nih, apa sih sebenarnya laktasi itu, Dok? Oke, jadi laktasi itu bahasa medis ya, laktasi ya. Bahasa awamnya sih menyusui. Oh, ya, menyusui. jadi laktasi sama menyusui itu sama saja. Ya, jadi laktasi ini atau menyusui ini merupakan ada dua proses ya. Ada proses produksi ASI di dalam payudara dan ada proses pengeluaran ASI. Jadi laktasi atau menyusui ini merupakan suatu proses menyusui secara keseluruhan yang dimulai dari produksi ASI di dalam payudara yang kemudian akan dikeluarkan dan pada akhirnya akan diisap dan ditelan oleh bayi. Seperti itu. Iya. Oh ya, Dok. Nah, kalau di laktasi tersendiri ini ada enggak proses-proses yang mempengaruhi ini sampai sehingga ASI itu boleh dikatakan lancar dan berkualitas seperti itu? Oke, ya. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan ya kalau proses laktasi itu ada dua proses, ada proses produksi dan ada proses pengeluaran ASI. Ya, jadi ada beberapa hormon yang berperan dalam proses laktasi ini. Ya, salah satu hormon itu adalah prolaktin. Ya, prolaktin ini berperan dalam proses produksi ASI. Jadi banyak tidaknya ASI yang diproduksi itu tergantung dari hormon prolaktin. Ya, hormon prolaktin ini bisa dihasilkan oleh tubuh, bisa dikeluarkan oleh tubuh jika ada sentuhan rangsangan pada puting payudara ibu melalui isapan bayi. Ya, kemudian yang kedua ada yang namanya hormon oksitosin. Ya, hormon oksitosin ini berperan dalam proses pengeluaran ASI. Ya, hormon oksitosin sama seperti hormon prolaktin, hormon oksitosin ini juga bisa dikeluarkan oleh tubuh, bisa dihasilkan oleh tubuh dengan baik jika ada rangsangan pada puting payudara ibu melalui isapan bayi. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu, Dok. Jadi itulah sebabnya kenapa ya bayi-bayi yang setelah lahir langsung tuh disuruh susu ibu atau langsung tuh ditaruh di dada seperti itu ya? Tujuannya supaya kedua hormon ini bisa dihasilkan dengan baik oleh tubuh yang pada akhirnya bisa akan menghasilkan ASI yang baik dan memperlancar pengeluaran ASI. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Nah, kalau yang tadi tuh proses secara internal ya, Dok, ya, hormon. Kalau faktor eksternal ada nggak, Dok? Oh, ada faktor eksternalnya ya. Ya, sebagai contohnya ya hormon oksitosin. Jadi, selain dipengaruhi karena adanya rangsangan pada payudara ibu melalui isapan bayi, hormon oksitosin ini juga dipengaruhi oleh suasana hati ibu. Jadi, jika ibunya menyusui dalam kondisi yang baik, dalam kondisi rileks, bahagia, gembira, dengan perasaan kasih sayang kepada bayinya, maka hormon oksitosin ini akan diproduksi dengan baik oleh tubuh yang pada akhirnya akan memperlancar pengeluaran ASI. Jadi untuk membuat ibu merasa senang, merasa bahagia, itu butuh dukungan dari berbagai pihak ya, dari keluarga, dari teman-teman, mesti ada dukungan, ada support dari orang-orang di sekitar ibu seperti itu. Nih support nih terutama kali ini, Dok, ya, suami ya, paling utama harus nih langsung disayang-sayang istrinya habis melahirkan biar ASInya cepat keluar seperti itu ya, Dok, ya. Betul sekali. Ya. Nah, Dok, sehubungan dengan pemberian ASI nih, Dok, apakah ada waktu atau waktu tertentu yang boleh dikatakan bahwa pemberian ASI itu sudah baik, berkualitas atau seperti apa, Dok? Oke, baiklah. Jadi waktu pemberian ASI itu ya diusahakan ASI itu diberikan segera setelah lahir ya. Biasanya bayi-bayi yang lahirnya dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit, diusahakan segera dirawat gabung dengan ibunya. Biasanya itu 1 jam setelah lahir supaya bayi itu segera kontak dengan ibunya. Kemudian disarankan untuk pemberian ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa pemberian makanan lain atau minuman lain sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, setelah bayi berusia 6 bulan,
bisa diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. Karena pada usia ini kebutuhan bayi itu tidak sepenuhnya dapat di-cover oleh ASI. Kebutuhan bayi ini, ASI ini cuma bisa mengcover sekitar 60-70% dari kebutuhan bayi ya. Jadi diperlukan makanan pendamping ASI. Tetapi tetap disarankan untuk menyusui bayi sampai usia 2 tahun atau lebih. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kita harus semangat dalam mengasihi ya, menyusui. Benar seperti sekali, itu ya dok ya. iya. Dan seperti ini dok, saya mau menanyakan lagi nih dok, tentang ada enggak sih aturan bahwa kalau bayi baru lahir itu sampai 6 bulan kan eksklusif Ya. nih. Apakah ada waktu bahwa sekian jam harus disusuin atau ada aturan bagaimana dok? Oke, ya sebenarnya untuk maksudnya ini jadwal ya. Sebenarnya Ya. itu kita tidak perlu menjadwal bayi dalam menyusui. Kita itu dapat memberikan ASI sering mungkin sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi kapan bayinya butuh ASI segera diberikan. Ya salah satu tandanya biasa bayinya menangis ya. Ya. Bayi menangis biasanya lapar ya, segera diberikan ASI. Tapi kita juga perlu mengenali, jangan sampai setiap bayi menangis kita langsung berikan ASI ya. Mungkin ada hal-hal lain yang membuat bayinya menangis, misalnya bayinya kedinginan, bayinya kepanasan, atau popok atau celananya basah karena buang air besar, buang air kecil. Jadi itu mesti kita perhatikan dulu. Seperti itu ya dok ya. Jadi Dan untuk lama menyusui juga itu tergantung dari kepuasan bayi. Kalau misalnya bayi menyusu dan sudah melepaskan sendiri puting payudara ibunya, artinya bayi sudah puas. Ya, jangan dibatasi, oh saya cuma mau menyusu sekitar 15 menit, tapi bayinya ternyata masih mau menempel, ya jangan dilepas gitu aja. Tunggu sampai bayinya melepaskan sendiri, baru kita menghentikan proses menyusui. Seperti itu, Iya, dok, ya. seperti itu. Jadi biarkan dia menyusu sampai puas. Sampai puas saja ya. Ya. Setiap bayi juga itu kan berbeda-beda ya. Ya, bayi misalnya bayi prematur sama bayi cukup bulan. Kalau bayi prematur itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusui dibanding bayi yang cukup bulan, karena pada bayi prematur ini refleks isatme itu masih lemah. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama untuk menyusu dibanding bayi-bayi yang normal. Oke, seperti itu. Baik dok. Wah, kalau soal manfaat nih dok, Ya. kan orang nih pasti mikirnya sesuatu tindakan itu pasti mikirnya ada manfaat apa tidak. Pasti saya rasa ada manfaatnya ya dok ya. Boleh dijelaskan dok? Oke, ya jadi manfaat menyusui itu sangat banyak ya. Ya, salah satu manfaatnya itu bisa manfaat terhadap ibu, bisa manfaat terhadap bayi sendiri. Ya, manfaat terhadap bayi sendiri dengan menyusu ini, bayi itu akan mendapatkan semua kebutuhan nutrisinya. Karena kita tahu dalam ASI itu semua zat gizi sudah ada di dalam. Ya, jadi dengan menyusu bayi akan mendapatkan semua asupan nutrisi yang diperlukan oleh si bayi tersebut. Kemudian yang kedua, dengan menyusu bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi. Karena di dalam ASI itu sudah terdapat zat anti kekebalan yang dapat melindungi bayi dari infeksi. Kemudian manfaat yang lain, dengan menyusu bayi bisa terhindar dari resiko terkena penyakit alergi ataupun obesitas atau kegemukan di kemudian hari. Nah, itu manfaat untuk bayinya ya. Kemudian manfaat untuk ibu. Manfaat untuk ibu itu yang pertama bisa menunda kehamilan baru loh sebenarnya. Iya. Jadi kayak seperti kontrasepsi ya, gitu ya benar dok, sekali. Jadi dengan menyusu itu ini kan tadi ya, menyusu itu kan melibatkan hormon prolaktin ya. Ya, hormon prolaktin ini sebenarnya bisa menekan proses ovulasi yang mana pada akhirnya bisa menunda kehamilan baru. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan kesehatan ibu. Ya, dengan menyusu itu dapat mengurangi resiko terjadinya perdarahan, di mana pada nantinya akan mengurangi resiko terjadinya anemia pada ibu. Kemudian manfaat yang lain, dengan menyusu bisa mengembalikan ukuran rahim ibu ke ukuran seperti semula. Iya. Kemudian ada lagi manfaat yang lain, misalnya mengurangi ibu dari resiko terjadinya kanker payudara, kanker ovarium ataupun diabetes. Kemudian untuk keluarga juga ada manfaatnya. Apa tuh dok? Dengan menyusu kan menghemat pengeluaran keluarga. Iya. Jadi tidak usah repot-repot, tidak usah mengeluarkan biaya untuk membeli susu formula. Jadinya kan biaya bisa dihemat, bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Itu dia yang utama dok, bisa menghemat. Ya. Nah, nih dok, ada satu nih yang sering saya dengar nih dok, apa ini betul apa enggak ya? Katanya kalau kita menyusui bayi itu bisa cepat
melangsingkan tubuh. Betul nggak itu, Dok? Oh iya, sama seperti ukuran rahim tadi bisa kembali ke bentuk normal ya. Bentuk tubuh juga bisa kembali cepat seperti semula kalau menyusui. Nah, solusi nih buat ibu-ibu yang lagi hamil, nanti kalau melahirkan biar badannya bisa ideal kembali, boleh nih langsung menyusui bayinya dan secara eksklusif dan sampai 2 tahun gitu ya, Dok. Benar ya? sekali. Nah, oke, terima kasih, Dok. Nah, kalau kita tadi sudah bahas nih tentang manfaat, proses. Nah, kalau teknik-teknik menyusui gimana tuh, Dok? Oke, baiklah. Jadi teknik menyusui ini sangat mempengaruhi keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya ya. Jadi teknik menyusui ini dipengaruhi oleh posisi dan perlekatan bayi. Mungkin saya bisa praktekkan langsung saja ya. Ya, sebaiknya seperti itu, Dok, biar teman-teman di rumah lebih paham nih. Ya, di sini kan ada boneka ya. Ya, jadi yang pertama itu dalam menyusui, ibu harus dalam posisi senyaman mungkin. Kan tadi sudah saya jelaskan kan, ibu harus nyaman agar oksitosinnya bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi ibu itu bisa memilih posisinya, bisa duduk atau bisa sambil berbaring. Ya, yang penting ibu nyaman saja. Di sini saya akan mempraktekkan apabila posisi ibu duduk ya, sambil duduk. Jadi sambil duduk itu posisi harus rileks, bisa sambil sandaran seperti ini ya, jangan membungkuk, nanti belakangnya sakit, jadinya kecapean, jadinya stres ya, menyusui jadi tidak efektif. Jadi posisi badan, ya badan bayi ini disanggah seperti ini ya. Jadi kepala, badan dan kaki itu harus disanggah dengan disanggah semuanya oleh lengan ibu. Kemudian bayi ini dipeluk erat dekat dengan badan ibu. Ya. Kemudian ini kepala, di sini kita perhatikan ya, kepala, telinga dan bahu ini terletak pada satu garis lurus. Jangan seperti ini ya, kepalanya masuk begini, badannya gini. Nah, jangan ya, Dok, miring. Iya, aduh, kasihan babynya. Kepala bayinya ya, Dok. Iya, lehernya kan kasihan nanti sakit. Kemudian, ini badan bayi mesti menghadap ke dalam badan ibu ya. Ya, jadi wajahnya ini harus menghadap ke payudara dan hidungnya bayi ini mesti sejajar dengan puting payudara ibu. Nah, itu untuk posisi. Ya, kemudian untuk perlengketan ya. Di sini saya akan menggunakan boneka juga, ya. Jadi yang perlu kita ketahui dalam proses mengisap bayi, mengisap puting ibu itu ya. Jadi bayi itu idealnya jangan mengisap hanya dari puting saja, ya. Tapi bayi itu mesti mengisap di areola juga. Areola ini apa? Ini areola ini yang berwarna kehitaman di sekitar puting. Oh, yang hitam-hitam itu, Dok ya? Ya, benar sekali. Jadi di sini kan ada saluran-saluran untuk pengeluaran ASI ya. Nah, jadi ini tuh harus diisap bayi supaya ASI itu bisa keluar maksimal. Iya, seperti itu. Jadi perlengkatannya itu, posisinya itu mulut bayi itu harus terbuka lebar. Ya, mulut bayi harus terbuka lebar. Kemudian saat menyusu itu yang kelihatan ini yang bagian atas saja. Kalau yang bagian bawah ini sepenuhnya tertutup oleh mulut bayi. Iya, jadi yang kelihatan itu pun yang kelihatan cuma sedikit saja areola bagian atasnya ya. Iya. Kemudian ini dagunya itu mesti menempel ke payudara ibu. Dagu. Ya, dagunya mesti menempel ke payudara ibu. Nah, kalau posisi seperti itu, ya pasti isapannya nanti bagus. ASI yang keluar juga nanti maksimal. Bayi merasa puas dalam menyusui. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui bayi ini sudah menyusui dengan benar? Nah, kita bisa lihat di pipinya bayi. Kalau misalnya bayi menyusu, terus pipinya kembung penuh, nah itu tandanya menyusu sudah bagus. Oke. Ya, terus langsung dipraktek, Dok. Iya, betul. Kemudian menyusuinya itu iramanya tuh perlahan dan isapannya tuh dalam. Bukan cepat dan dangkal. Kalau isapannya cepat dan dangkal, itu akan menimbulkan bunyi seperti kecep-kecep gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada suara seperti itu, artinya perlekatannya tidak bagus. Jadi semakin ada bunyi kecep, tidak bagus ya, maksimal gitu. Benar. Ya. Artinya itu perlekatan mulut bayi ke payudara ibu itu tidak bagus. Makanya ada bunyi seperti itu. Jadi mesti diperbaiki supaya bisa proses menyusui ibu bisa berjalan dengan lancar. Oh, seperti itu. Wah, nih, Dok, kalau tadi nih posisi bayinya, ada enggak teknik khusus pada saat ibu menyusui apa? Nih kadang nih ada yang saya lihat nih, kadang dikepit nih puting susunya, kadang diangkat, gimana sih sebenarnya, Dok? Oke, jadi itu kan posisi dalam menyangga payudara ya. Jadi kalau kita menyangga payudara itu biasanya kalau kita baru mau mulai proses menyusui ya, biasanya payudaranya kita sanggah supaya mulut bayi bisa masuk. Jadi cara memegangnya itu
jangan seperti ini. Ah. Ini namanya teknik menggunting, ini tidak Ah. boleh. Kenapa? Karena tangan kita ini menekan saluran-saluran yang nanti akan menghambat pengeluaran ASI. Nah, posisinya itu seperti ini. Jadi 4 jari di bawah itu di payudara sebelah bawah ya. Kemudian jari telunjuk di payudara atas. Ya, Oke. seperti ini posisinya yang benar ya. Ternyata selama ini banyak yang salah ya. Yang saya perhatikan nih banyak yang pakai teknik menggunting. Ya. Jadi harusnya menyangga ya. Harusnya Dok, ya? menyangga. Oke, Iya. menyangga. Oke. Mungkin kalau kita menyangga juga membantu nanti bentuk payudaranya pada saat pasca menyusui tidak kendor ya dok. Betul sekali. bisa sebagai salah satu faktor. Ya. Oke dok. Nah, mungkin ada hal-hal teman-teman yang mau ditanyakan nih ke dokter. Mumpung ada dokter di sini nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Agnes nih ya, terima kasih. Ada pertanyaannya, kenapa sih kebanyakan ibu yang awal menyusui setelah melahirkan itu biasa terjadi iritasi nih dok? Oke, ya. Memang banyak ya ibu-ibu yang saat menyusui awal-awal melahirkan itu putingnya iritasi ya. Sebelum jawab dok, saya sendiri ngalamin dok. Oh gitu. Iritasi dok, aduh perih. Sakit ya. Iya. Itu kenapa sih dok? Iya, itu sebenarnya disebabkan karena perlengketan bayi yang tidak benar. Oh. Iya, jadi mungkin bayinya itu tidak benar-benar nempel ke areolanya, cuman di putingnya doang. Akibatnya putingnya lecet dan lama-lama ya bisa menimbulkan infeksi di situ kalau dibiarkan terus-menerus. Iya, dok. Iya. Nah, ini salah satu faktor ya dok ya, sehingga ibu-ibu kadang nih gara-gara iritasi jadi malas deh nyusui bayinya. Iya, Ya. karena merasa kesakitan Iya. kan. Nah, makanya kalau mengalami kondisi seperti itu lebih baik konsultasi ke ahlinya, jangan langsung menghentikan menyusui. Itu dia yang Ya. utama. Iya, jangan langsung menghentikan menyusui. Jadi sebaiknya konsultasikan dengan orang yang ahli, boleh ke dokter atau boleh ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu dok. Betul ya. sekali. Ya. Ya. Oke. Atau bisa juga langsung sama dokter nih, mungkin ada lebih puas nih kalau face to face dengan dokter, mau konsultasi langsung boleh. Kita dokter ada buka poliklinik laktasi khusus di setiap hari Sabtu jam 12.30 siang. Nanti boleh hubungi nomor kontak untuk pendaftaran di 0822 5933 4456. Terima kasih Bu Agnes pertanyaannya. Semoga jawaban dari dokter itu memuaskan ya dan dapat dimengerti. Oke. Pertanyaan berikutnya dari saudari Krisma. Oke, pertanyaannya, untuk kondisi puting yang masuk ke dalam, penanganannya seperti apa dok? Oke. Aduh, ini dia nih, dilema nih sepertinya ini nih. Pernah mengalami nih Bu Sri? Enggak ngalamin sih dok, tapi pernah lihat sih ada keluarga yang putingnya itu senyum dok. Jadi padahal ibunya niat banget mau nyusui tapi kasihan putingnya enggak mendukung seperti itu dok. Oke, baiklah ya. Jadi kondisi puting terbenam ya sering memang ya pada ibu-ibu ya. Kalau misalnya dalam kondisi hamil didapatkan kondisi seperti itu, ibu jangan langsung buru-buru putus asa. Waduh, saya ini puting saya terbenam nih. Nanti kalau saya melahirkan anak saya nanti bisa menyusui atau enggak ya? Jangan khawatir. Biasanya kalau dalam kondisi hamil puting terbenam, biasanya nanti setelah melahirkan putingnya itu akan keluar. Nah, tapi kalau misalnya sudah melahirkan putingnya masih terbenam, ibu-ibu juga jangan khawatir. Kan tadi sudah saya jelaskan kan, bayi itu menyusu bukan cuma di puting saja, tapi menyusu di areola. Ya, jadi walaupun putingnya terbenam, ibu tetap bisa menyusui dengan perlengketan yang benar pada areola ibu. Ya, nah, kemudian bisa juga dibantu untuk menarik putingnya keluar itu ya, bisa dengan menggunakan spuit ya. Ya, spuit nanti itu dilubangi, dimodifikasi, itu bisa untuk menarik putingnya, membantu untuk bisa keluar seperti itu. Tapi sebenarnya ya, yang penting itu bayi itu mengisap di areola bukan cuma di puting saja. Jadi tidak usah khawatir dengan puting terbenam. Iya. Jangan sampai putingnya terbenam, ibu-ibunya udah stres kan? Ya. Ibu-ibu stres kan akhirnya hormon oksitosinnya tidak bekerja dengan baik, ya asinya enggak keluar. Jadi bukan karena puting terbenamnya ya asinya enggak keluar, tapi karena ibunya stres. Iya. Aduh, itu dia nih masalahnya pada wanita-wanita ya. Mau niatnya menyusui tapi kadang ke kondisi fisik yang tidak memungkinkan, tapi selalu ada solusi kok di setiap masalah. Yang penting kita mau berkonsultasi dan menanyakan apa sih yang harus kita lakukan ya dok ya. Oke. Mungkin ada teman-teman pertanyaan selanjutnya.
Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari saudara Lisa ya. Dari saudara Lina, dari saudara Lina. Pertanyaannya nih dok, mau tanya dok, untuk ibu yang baru pertama menyusui, makanan apa yang baik untuk dikonsumsi? Mungkin ini sehubungan dengan produksi ASI ya dok ya? Oh iya, ya makanan yang dikonsumsi ya, makanan yang sehat dan bergizi. Tidak ada makanan ya. Memang sih banyak ya disebutkan mesti minum daun katuk apa. Ya, boleh, silakan saja. Itu tidak ada ruginya juga dicoba ya. Tapi makanan itu yang penting dia sehat, bergizi, kecukupan nutrisinya cukup, baik, ya sudah. Itu bisa untuk membuat ASI ibu lebih berkualitas ya. Ya, yang penting makanannya sehat dan bergizi saja. Tapi saya kok tiba-tiba connect nih dengan pertanyaan saya sendiri nih dok. Gak apa-apa ya dok ya? Katanya nih kalau orang menyusui, ini kalau makan pedas nanti ASINya juga pedas. Betul nggak itu dok? Ya sebenarnya sih disekresikan sedikit saja kok ke dalam ASI, tapi tidak berbahaya buat bayi. Oh gitu. Iya, makanya ASI itu luar biasa. ASI itu luar biasa karena walaupun ibunya mau makan apa, tapi sangat-sangat aman untuk bayi. Oh seperti itu. Jadi yang buat yang makan pedas itu mitos ya. Kalau mau makan pedas ASINya nggak pedas kok ya. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Waktu kita pendek. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Nah ini pertanyaan dari Osin, Ibu Osin ya. Pertanyaannya nih dok. Apa yang menyebabkan ASI tersumbat? Kok tersumbat ya ASI? Bukan WC aja yang tersumbat ya, ASI juga tersumbat, ya, nggak keluar ya, nggak ngalir. Iya, jadi ini biasa pada kondisi kalau payudara itu dalam keadaan bengkak penuh. Biasanya karena bayinya terlambat disusuin atau bayinya jarang disusuin, jadinya ASINya itu menumpuk di dalam, susah untuk keluar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, yang pertama itu bisa dikompres-kompres ya pakai air hangat agar itunya lebih mengurangi bengkaknya. Terus yang kedua bisa kita perah sedikit, keluarkan dulu ASINya sampai agak terasa tegangnya itu terasa agak berkurang, baru bayinya mulai disusui. Soalnya kalau payudaranya juga lagi bengkak, lagi tegang seperti itu, proses menyusui juga itu bisa terhambat. Bayi itu tidak nyaman untuk menempel di payudara ibu. Jadi mesti dikeluarkan, diperah dulu sedikit. Kalau tegang sekali dok ya, kalau tegang sekali, kalau penuh sekali, dikeluarkan dulu, diperah, baru anaknya disusuin. Iya, seperti itu. Mungkin bisa juga nih dok, ditampung ya dok ya, kalau umpama bayinya udah kenyang, tapi kondisi ASINya melimpah, boleh ya? Boleh ditampung. Jadi apalagi kalau ibunya bekerja ya. Betul. Ya, jadi boleh ditampung, disimpan di dalam kulkas dan diberikan kepada bayi saat ibunya tidak di rumah. Tapi Bu Sri, yang perlu kita perhatikan di sini ya, pemberian ASI perah itu sebaiknya jangan diberikan dengan menggunakan botol dot ya. Iya. Kita anjurkan itu pemberiannya dengan menggunakan sendok. Jadi bayinya itu disendokin. Jangan diberikan dot. Kenapa nggak boleh diberikan dot? Karena nanti bayinya jadi bingung puting. Bingung puting nggak akan menimbulkan masalah baru lagi bagi ibu. Seperti itu. Jadi biasa bayi akhirnya jadi malas menyusu langsung ya? Benar. Atau gimana? Lebih suka dot gitu ya dok? Iya, benar. Dan kadang itu bayi yang bingung puting itu terlihat bayinya menyusu, habis itu dilepas, rewel, nyusu lagi, rewel lagi. Nah itu tanda-tanda bayi bingung puting, karena mungkin pada awal-awal kelahirannya sudah diperkenalkan dengan dot. Seperti itu. Iya, jadi pemberian yang baik untuk ASI perah itu yaitu dengan cara disendokkan. Nah, tantangan juga nih ibu-ibu yang mau maksimal mengasihi ya. Kalau yang bekerja harus nih disendok-sendok. Benar sekali. Oke, wah luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini dok. Ada banyak ilmu yang kita terima hari ini, dan tentunya buat teman-teman di rumah pasti ilmunya bertambah nih untuk memberikan ASI, laktasi, dan teknik-teknik menyusui. Dan terima kasih banyak dok hari ini. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, dan jangan lupa kalau teman-teman di rumah ada yang mau berkonsultasi langsung, silakan berkunjung di Rumah Sakit Fatima Makale. Jadwal poliklinik khusus laktasi di setiap hari Sabtu jam 12.30 siang bersama Dr. Rizka, dan jadwal poli anak juga ada dari Senin sampai Sabtu jam 12.30 juga ya teman-teman ya, silakan. Terus jangan lupa ya untuk memotivasi kami dan dalam memberikan edukasi, ilmu, dan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa follow kami, subscribe YouTube kami, ada juga akun
TikTok Rumah Sakit Fatima, ada juga akun Instagram Rumah Sakit Fatima. Ya dok ya. Oke, dan hari ini dok, dari diskusi kita nih dok, kira-kira apa sih kesimpulannya dok, biar teman-teman di rumah tahu nih dari singkatnya semua nih. Oke, kita rangkum ya Iya. pembicaraan kita hari Iya. ini ya. Jadi ASI, proses menyusui atau proses laktasi ini sangat-sangat penting ya. Sangat penting buat ibu maupun buat bayi. Karena memiliki manfaat yang sudah kita sebutkan tadi satu persatu ya. Ya, dan dianjurkan untuk memberikan ASI segera mungkin setelah bayi lahir. Kemudian diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian MPASI. Tetapi pemberian ASI bisa tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian jika ibu-ibu mengalami masalah dalam menyusui, jangan langsung putus asa menghentikan pemberian ASI. Datanglah, berkonsultasilah kepada ahlinya agar bisa dibantu untuk melanjutkan pemberian ASI agar bayi dan ibu tetap sehat. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi jangan lupa dan jangan malu-malu berkonsultasi langsung dengan ahlinya ya. Dan demikianlah podcast kita hari ini di Desah, diskusi seputar kesehatan. Dan kita ucapkan terima kasih banyak nih buat dokter. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya dok. Oh, Besok iya. lagi, mungkin besok kita panggil lagi nih dengan Oh iya. tema yang lain lagi ya dok ya. Boleh. Ya. Boleh, oke. Dan terima kasih kembali juga buat partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang dan bye-bye.